Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir, kalau awalnya rezeki kita sedikit, nanti jadi berubah jadi banyak. Iya. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu, nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Ya itu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengudara dalam rubrik cerpen. Dan kali ini cerpen yang akan saya bacakan adalah cerpen yang berjudul Kerinduan Kalila, karya salah satu dari santri pesantren media, yaitu Wita Dahlia. Cerpen yang saya akan bacakan ini tentunya akan penuh haru dan juga mengandung pesan syariah yang insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita. Anda penasaran dengan isi cerpen ini, pendengar yang budiman? Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Voice of Islam untuk mendengarkan cerpen ini sampai tuntas. Kerinduan Kalila, karya Wita Dahlia. Jam 1 siang. Kalila menguap menahan kantuk. Diketuk-ketukannya pulpen di jari tangannya ke meja di hadapannya. Bosan, suara Pak Januar yang menjelaskan replikasi DNA terdengar seperti suara lebah yang berdengung di telinganya. Kalila menguap lagi. Matanya merah dan air matanya mengalir. Ia benar-benar mengantuk. Ih, kenapa sih mata kuliah serumit DNA harus diajarkan di siang bolong begini sih? Gerutunya dalam hati. Kalila mengubah-ubah posisi duduknya. Gelisah. Farida, cewek berjilbab yang duduk di sampingnya, menyodorkan sebuah majalah ke pangkuannya sambil mengedipkan mata. Wah, Farida pengen aku tobat kayaknya nih, batin Kalila. Kalila baru akan membuka sampulnya ketika pandangannya tak sengaja dialihkan keluar jendela. Kalila mengucek matanya dan menajamkan penglihatannya. Ia memang tidak salah lihat. Dari ruang kelasnya di lantai 3, Kalila melihat dengan jelas ke arah dinding panjat setinggi 17 meter itu. Bang Dirga sedang berada di papan paling atas dan matahari tepat berada di atas kepalanya. Dasar pemanjat, pantes aja kulitnya banyak yang berwarna gelap alias hitam terbakar matahari. Tapi keuletan Bang Dirga gak sia-sia. Dia kerap memenangkan lomba panjat nasional. Tapi hanya Kalila yang tahu kalau abang mapalanya yang satu ini pernah kalah dalam lomba panjat tiang tingkat RT pada perayaan 17 Agustusan kemarin. Kalila senyum-senyum sendiri. Pandangannya kembali beralih ke Pak Januar dan mendapati Pak Januar sedang menatapnya tajam. Rupanya Pak Januar sudah mengamatinya sejak tadi. Kalila, kamu boleh memilih. Tetap di dalam kelas dengan syarat perhatikan penjelasan saya atau keluar saja. Dan ikut manjat ala cicak begitu. Kecam Pak Januar sambil menunjuk keluar. Kalila terkejut, bengong. Namun sedetik kemudian, ia sudah bangkit dari duduknya.
Ia memang sedang bosan. Selain itu, ia cukup tersinggung dengan ucapan Pak Januar. Apa kata beliau tadi? Cicak, keterlaluan. Olahraga yang begitu indahnya disamain dengan gaya cicak. Menurut Kalila, panjat atau climbing itu adalah perpaduan antara kekuatan, ketangkasan, kecerdikan, dan keseimbangan. Sama sekali bukan olahraga yang mudah. Kalila menuju sekretariat Mapala. Ada 5 orang kakak Mapalanya di sana. 3 orang cowok dan 2 orang cewek. Hai Kalila. Salah satu abang Mapalanya, Bang Dika, melambaikan tangan ke arahnya begitu melihat wajahnya nongol di balik pintu. Gadis manis berambut cepak itu menaikkan alisnya. Matanya membulat dan mulutnya terbuka membentuk kata, "Ya, besok ikut hiking yuk. Kita butuh 5 hari di perjalanan." Bang Dika menyodorkan sebuah peta. Kalila mendekat dan menatap peta itu. Bang Dika menjelaskan dengan semangat rute penjelasan mereka. Mereka akan melewati hutan, 2 desa, dan berakhir di Gunung Kahung. Tidak terlalu tinggi, tetapi air terjunnya sangat indah. Menarik. Kalau kamu ikut, Non, berarti kamu cewek sendiri, gak masalah kan? Bang Indra menyimpali. Oke, gak masalah, jawab Kalila singkat. Sesaat terbayang suasana hiking. Wah, pasti seru. Tiba-tiba Kalila teringat sesuatu. Perlahan ia membuka tasnya. Oh lala, di dalamnya ada sebuah majalah remaja Islami. Kalila menepuk dahinya. Ia lupa mengembalikannya ke Farida. Perlahan, Kalila membuka lembar demi lembar majalah Islami tersebut. Tangannya berhenti membalik ke lembar berikutnya ketika membaca sebuah artikel berjudul Gaul Islami Yuk. Di situ dijelaskan kehidupan laki-laki dan perempuan harus terpisah dan tidak bercampur baur atau ikhtilat, kecuali dalam 3 hal: pendidikan atau pengajaran, pengobatan, dan muamalah. Kalila tercenung. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Jadi ini ikhtilat namanya. Berat juga jadi muslim beneran, pikirnya. Ia tahu, ia masih muslim jadi-jadian. Ditutupnya majalah tersebut dan dimasukkannya kembali ke dalam tas. Ia mencoba tak ambil pusing. Kalila bangkit dari duduknya. Mata kuliah toksikologi lingkungan adalah mata kuliah terakhir yang diajarkan hari ini. Kemana, Non? Tanya Mbak Jenny saat melihat Kalila bangkit dari duduknya. Pulang ke kos, Mbak, jawabnya singkat. Ia memang kos, karena jarak antara rumah dengan kampusnya cukup jauh, sekitar 12 jam perjalanan. Lumayan kan? Tumben langsung pulang. Biasanya menjelang maghrib baru nyampe kos, sindir Mbak Lia. Capek, Mbak, pengen bobo di kos. Dah. Kalila melenggang meninggalkan sekretariat Mapala. Kalila memeriksa kembali barang-barang yang akan dibawa untuk hiking. Senter, nesting, tali. Oh ya, belum ada snack. Kalila melirik jam tangan yang melingkar di lengan kirinya. Masih pukul 20. Tergesa Kalila mengambil jaketnya dan keluar kamar. Di ruang tengah seperti biasa, setiap malam Jumat diadakan pengajian. Kakak mentornya adalah kakak angkatan mereka. Kali ini kajian diisi oleh Mbak Arin. Kalila cuek melewati mereka sambil cengar-cengir. Kalila, panggil Mbak Arin lembut. Kalila menoleh. Ya, Mbak. Kalila mendekat. Kapan gabung ikut kajian? Tanya gadis berjilbab itu sambil tersenyum lembut. Kapan-kapan ya, Mbak. Besok aku mau hiking. Belum beli snack nih. Waktunya mepet, Mbak. Takut kemalaman. Tolaknya halus. Ya udah, besok yang hati-hati ya. Kalila mengangguk. Matanya sempat memberi kerlingan di beberapa temannya yang sebenarnya gerah pengen kabur juga kayak Kalila. Tapi sungkan sama Mbak Arin. Kos Kalila emang terkategori besar. Ada 21 orang yang tinggal di sana. Dengan jumlah sebanyak itu, wajar penghuninya memiliki karakter yang beragam. Di antaranya Mbak Sana, mahasiswi semester 6 yang hampir tidak pernah ada di kos. Paling-paling datang untuk mengambil baju kemudian pergi lagi. Tidak jelas dia tinggal di mana. Tapi kata teman-teman kos yang lain, Mbak Sana tinggal di tempat pacarnya. Tahu batin Kalila gak peduli. Ada juga Mbak Nina yang pendiam abis.
orangnya tertutup banget. Gak pernah gabung nonton TV atau barengan ada di meja makan. Terus ada juga nih Elisa yang gila shopping. Omongannya setiap hari pasti sekitar fashion aja. Tapi kalau dilihat dari tampang Elisa, emang pantes sih jadi supermodel. Rambutnya ikal terurai, hidungnya mancung, kulitnya putih bersih, bodinya ramping. Pokoknya nilainya 90 deh. Itu komentar abang-abang mapalanya setiap kali melihat Elisa. Sampai minimarket, Kalila langsung menuju deretan barang-barang yang dicarinya. Mie instan, susu jahe, roti, dan kornet. Sambil memasukkan barang-barang ke keranjang, tiba-tiba Kalila menangkap sosok bayangan yang dikenalnya. Bang Dirga? Panggilnya. Bang Dirga menoleh. Hai Kalila, lagi belanja juga non? Iya, abang? Malam ini mau berangkat ke Binuang nih. Bareng anak-anak PA dari universitas lain, khususnya divisi climbing lah. Besok paginya baru kami panjat tebingnya. Kamu tahu kan non, tebing Batu Hapu itu keren banget. Aku harus cobain. Bang Dirga tersenyum, matanya berapi-api. Kalila tertawa. Iya deh sang penakluk, mudah-mudahan sukses deh. Bang Dirga ikut tertawa. Bang duluan ya, udah kelar nih. Kalila menunjuk keranjang belanjaannya. Terlalu penuh. Harusnya ia memakai kereta dorong tadi. Oke, silahkan non, hati-hati ya. Bang Dirga melambaikan tangannya. Kalila ingin berbalik, akan tetapi tiba-tiba ia menangkap ada kilat aneh di mata Bang Dirga. Bang? Kalila tampak ragu-ragu. Apa nggak sebaiknya abang besok nggak usah pergi aja dulu? Mendadak suara Kalila serak. Bang Dirga mengerutkan dahinya. Wajahnya diliputi keheranan. Emang kenapa non? Kalila tergeragap. Dia bingung harus menjawab apa. Sama bingung kenapa dia harus melarang kepergian Bang Dirga ke Binuang. Aku nggak tahu bang. Lupain deh kata-kataku tadi. Jawab Kalila terbata. Kalila berbalik. Aneh. Mendadak Kalila merasakan ada firasat buruk. Cepat-cepat Kalila menuju kasir dan langsung pulang. Pukul 7 tepat. Kalila terbangun. Ups, dia belum salat subuh. Kalila segera bangkit berwudu dan mengkodo sholatnya. Dia memang payah. Sholatnya sering di akhir waktu. Bahkan kadang ketinggalan waktu seperti saat ini. Bunda sering ngomel karena itu. Kalila, jangan sering meninggalkan sholat. Sholat itu tiang agama. Kalau kamu udah gak sholat, gimana mau jadi anak yang soleh? Kalau bunda udah meninggal nih, harta bunda yang dibawa itu ya doamu nak. Doa anak soleh. Bunda menasihati panjang lebar. Kalau udah begitu, Kalila cuma nyengir kuda sambil manggut-manggut mengiyakan. Dan bundanya kembali harus berzikir sambil mengurut dada. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, desisnya. Ingat bunda, Kalila segera bangkit melepas mukenanya. Kalila teringat kata-kata Mbak Reni, si ketua kos tadi malam. Kalila, bundamu udah nelpon kamu berkali-kali dari kemarin, tapi kamu gak ada melulu. Belum minta ditelepon balik tuh, kata Mbak Reni agak ketus. Mbak Reni emang termasuk penghuni kos yang alim, sering puasa Senin Kamis, rajin sholat malam, dan rajin ikut kajian yang diadain malam Jumat itu. Bisa jadi malah dia yang ngusulin diadakannya kajian itu. Makanya ibu kos milih dia jadi ketua kos. Lebih amanah, itu sih kata ibu kos. Si Reni paling pinter ngambil hati ibu kos tuh, biar bisa nunggak bayar kos kali. Habisnya, kalau kita yang telat bayar, ibu kos ngedumel. Coba kalau dia, ibu kos no komen. Sebel. Gitu rumpian penghuni kos yang lain. Sekali lagi, Kalila gak ambil pusing urusan begituan. Wong di kos aja dia jarang. Buat Kalila, kos itu untuk penumpang bobo. Tapi gak tahu belakangan ini Kalila sering pulang cepat. Mungkin dia mulai jenuh dengan kegiatannya sehari-hari. Dipencetnya nomor telepon rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den Kalila toh? Suara Mbok Nah terdengar di ujung telepon. Iya Mbok, bunda ada Mbok.
Bunda lagi ke pasar, Non. Katanya persiapan untuk menyambut kedatangan Non Kalila, Mas Yuda dan Mbak Susan, jawab Bokna. Loh, emang ada kabar dari Mas Yuda dan Mbak Susan mau datang, Bok? Kalila juga gak ada bilang ke Bunda mau pulang. Gak tahu, Non. Kata Bunda, Non Kalila dan saudara-saudara Non bakal datang hari Jumat. Beberapa hari ini Bunda nyeritain masa kecil Non melulu. Album foto Non dibuka-buka, terus dipandangin Bunda. Kayaknya Bunda lagi kangen sama Non Kalila. Celoteh Bokna. Kalila tercenung. Wajar sebenarnya kalau Bunda sangat menyayanginya. Kalila memang anak bungsu dari 3 bersaudara. Semuanya hidup jauh dari Bunda dan ayah. Kalila menarik napas dalam-dalam. Sudah 4 bulan dia tidak pulang ke rumah. Dia juga jarang menelpon rumah. Kalau Bunda atau ayah menelpon ke kos, dia jarang ada di kos. Ya udah, Mbok, ntar Kalila telepon lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Non. Setelah menutup pembicaraan, Kalila meletakkan gagang telepon. Sudah jam 7:50. Kalila bergegas ke kamar mandi, siap-siap berangkat ke kampus. Bukankah hari ini dia mau berangkat hiking? Tiba-tiba telepon berdering. Kalila mengurungkan niatnya masuk ke kamar mandi. Kalila, ini Bang Dika. Suara Bang Dika terdengar bergetar di ujung sana. Iya, ada apa, Bang? Kita nggak jadi berangkat hiking hari ini. Kenapa, Bang? Kalila mengerutkan dahinya. Kalila, Bang Dirga meninggal, Kalila. Jawab Bang Dika terbata-bata. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalila terduduk lemas. Ya Allah, kilat aneh di mata Bang Dirga. Ya, kilat aneh menandakan kepergiannya. Kalila, Kalila, kamu masih di situ? Suara Bang Dika terdengar bergetar. Iya, Bang, jawab Kalila. Air matanya mengalir. Buat Kalila, Bang Dirga seperti kakaknya sendiri, juga abang-abang dan mbak-mbak Mapala Green yang lainnya. Kalila, kita semua mau melayat ke rumah Bang Dirga. Kamu ke Sekrat dulu terus pergi bareng-bareng atau langsung ke rumah Bang Dirga? Kalila ke Sekrat aja dulu, Bang. Ya udah, siap-siap ya. Bang Dika menutup teleponnya, menyisakan Kalila yang masih termangu dalam tangisnya. Ya Allah, secepat itukah kematian? Tiba-tiba Kalila ingat Tuhan. Bang Dirga sedang mendapat giliran memanjat tebing liam kanan saat gerimis tiba-tiba turun membasahi bumi. Beberapa temannya sudah mengingatkan untuk menunda saja kegiatan panjat tebing. Tebing akan menjadi licin saat terkena tetesan air hujan. Tapi Bang Dirga menolak dan berkeras untuk naik. Ia benar-benar sudah akan mencapai puncak tebing ketika kejadian itu menimpanya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sepatu panjat Bang Dirga terjepit di sela-sela tebing. Bang Dirga berusaha melepaskan diri. Angin kencang menghempaskan tubuh Bang Dirga yang kehilangan keseimbangan. Temannya yang berada di bibir tebing mengingatkan agar Bang Dirga melepaskan saja sepatunya. Tapi kaki Bang Dirga turut terjepit bersama sepatu itu. Tiba-tiba angin datang lagi lebih kencang daripada sebelumnya. Bang Dirga yang tangan kanannya sibuk melepas sepatu, sementara tangan kirinya telah kelelahan terlepas pegangannya. Tubuhnya terhempas ke kanan dan ke kiri. Batu-batu tebing yang cadas melukai tubuhnya. Saat itu juga Bang Dirga kehilangan nyawanya. Itulah cerita yang Kalila dapatkan dari abang-abang mapalanya. Tentang firasatnya, Kalila tidak menceritakannya kepada siapapun. Kalila terbangun dan mendapati jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalila baru ingat akan menelpon Bunda lagi. Segera dipencetnya nomor telepon rumah. Kalila harus minta maaf pada Bunda. Siang tadi hingga sore mereka sibuk mengurus pemakaman Bang Dirga. Mereka benar-benar dilanda duka. Mereka baru saja kehilangan teman sekaligus abang yang mereka cintai. Kalila ingat banget cerita Bang Indra. Katanya
Bang Dirga pernah menggadaikan motor Harley kesayangannya demi membiayai pernikahan Bang Bagus dan Mbak Lia, abang dan mbak mapalanya. Mbak Lia lahir dari keluarga Nasrani. Ia bersedia masuk Islam demi menikah dengan Bang Bagus. Orang tua Mbak Lia tidak merestui karena ayahnya seorang pendeta. Mbak Lia diusir. Bang Bagus yang waktu itu masih kuliah dan kerja serabutan tidak memiliki cukup dana untuk membiayai pernikahan mereka. Maka rame-rame anggota Mapala Green mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Ada yang menjual TV, ada yang meluangkan sepatu dan bajunya. Demikian pula Bang Dirga. Ia rela menggadaikan motornya yang tidak tertebus hingga kini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Mbok Nah terdengar menjawab di seberang telepon. Mbok, Bunda udah bobo belum? Udah Non, Bunda masak besar hari ini. Ada sate, ada kare, puding, pokoknya semua kesukaan Non dan saudara-saudara Non. Kata Bunda, Non Kalila, Mas Yuda dan Mbak Susan mau datang. Terus tadi beliau nungguin telepon Non, tapi karena kecapean jam 9 Bunda udah masuk kamar. Gimana menurut Non? Mbok bangunkan atau besok pagi aja Non nelpon lagi? Mbok Nah memberi pilihan. Kalila terdiam. Ya Allah, begitu besar kasih sayang seorang ibu, sampai-sampai Bunda dengan setia rela menunggu berjam-jam kabar anaknya yang sudah berjanji akan menelponnya. Sementara dia teganya melupakan janjinya terhadap Bunda. Kalila menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat, memberi udara pada rongga dadanya yang tiba-tiba menjadi sesak. Kalila menyesali diri. Mendadak kerinduannya kepada Bunda mempuncah. Ia ingin berlari dan memeluk Bunda, mengungkapkan betapa ia menyayangi Bunda. Air mata Kalila menitik. Mbok, besok pagi aja ya Kalila nelpon lagi. Kalila menutup teleponnya. Ya, besok ia akan mengungkapkan seluruh rindunya pada Bunda. Malam ini biarlah Bunda beristirahat. Bila perlu, ia akan benar-benar pulang ke Balikpapan besok pagi. Bunda, Kalila kangen. Ring. Telepon berdering. Kalila melompat dari tidurnya jam 4 pagi. Siapa menelpon pagi buta begini? Terdengar suara Mbak Reni menjawab telepon. Hening. Lalu terdengar langkah kaki mendekati kamarnya. Kalila, ada telepon untukmu. Kalila bangkit dari tempat tidurnya. Diseretnya kakinya menuju telepon di ruang tengah. Tiba-tiba Kalila dihinggapi perasaan tidak enak. Siapa menelponnya? Ada apa gerangan? Halo, Kalila, bisa pulang pagi ini nak? Suara ayah terdengar bergetar dan sangat seram. Kenapa ya? Tiba-tiba ayah menangis sendiri. Kalila terus bertanya. Kalila bingung dan perlahan mulai ikut menangis. Kenapa ya? Ulangnya. Bunda Kalila, Bunda jatuh di kamar mandi. Bunda telah tiada nak. Suara ayah tercekat di tenggorokannya. Tubuh Kalila bergetar hebat. Gagang telepon yang digenggamnya terjatuh. Ia menangis terseduh-seduh memanggil Bunda. Sukmanya menjerit-jerit. Hatinya perih tiada terkira. Ia ingin pulang, tapi bukan untuk melihat kepergian Bunda. Terngiang kata-kata Mbok Nah. Bunda menunggu kedatangan anak-anaknya pada hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Anak-anaknya benar-benar pulang, tapi bukan untuk temukan, melainkan untuk mengurus pemakamannya. Inilah firasat Bunda. Dunia tiba-tiba gelap semua. Kalila termangu di pojok kamarnya. Sebulan sudah kepergian Bunda. Ia memutuskan kembali ke kota tempat ia menuntut ilmu. Ia tidak sanggup berlama-lama di rumah. Terlalu banyak kenangan bersama Bunda. Kalila mengambil majalah remaja Islam yang Farida pinjamkan tempo hari. Ia lupa mengembalikannya. Perlahan,
Dibukanya lembar demi lembar majalah remaja tersebut. Artikel demi artikel ia lahap hingga tuntas. Berkali-kali ia menarik napas panjang. Ya Allah, betapa naifnya dirinya selama ini. Allah telah menegurnya dengan mengambil orang-orang di sekitarnya, memberinya petunjuk akan jalannya taubat, memberinya secercah hidayah di tengah kegersangan hidupnya. Ketahuilah oleh kalian bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan. Kesenangan dan perhiasan serta kebanggaan di antara kalian tentang harta dan anak-anak, seperti halnya air hujan yang turun menakjubkan petani yang menanam tumbuhannya, kemudian layu dan menguning, kemudian kering kerontang. Adalah di akhirat bagi orang-orang yang menjadikan hidupnya sekedar permainan, kesenangan dan perhiasan, tersedia siksaan yang pedih, serta ampunan bagi yang menjadikan hidupnya sebagai pengabdian dari Allah dan keriduan. Sampai sini, Kalila tidak mampu lagi meneruskan bacaannya. Bahunya terguncang hebat, dadanya sangat sesak. Tiba-tiba saja pertama kali dalam hidupnya, ia merasa sangat takut sekaligus sangat rindu padanya. Kalila menangis dan terus menangis, entah berapa lama, hingga ia jatuh tertidur. Kalila menatap wajahnya sekali lagi di cermin. Ya, kini ia sudah siap menemui sahabat-sahabatnya di Mapala Green. Setelah pulang dari Balikpapan pasca kepergian Bunda, Kalila memang tidak menampakkan diri di sekretariat bahkan di kampus. Sekaranglah saatnya menemui mereka. Mereka kini ada di teras kosnya, menanti kehadiran Kalila, adik yang mereka sayang. Kalila menarik napas panjang. Selama ini merekalah tempatnya bercerita. Merekalah yang memberinya uang kala telat kiriman bulanannya. Mereka juga membantu Kalila mengerjakan PR. Bahkan mereka pula lah yang mengurus saat Kalila jatuh sakit. Kalila sudah siap. Ia pun melangkah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalila membuka pintu depan. Beberapa pasang mata terkesima. Sesaat hening melingkupi mereka. Kalila, kamu anggun sekali. Suara Mbak Jenny memecah keheningan. Ia mendekat dan mengelus pundak Kalila. Kalila tersenyum kikuk. Tidak ada lagi Kalila yang berambut cepak, berjeans belel, dan bersepatu kets. Yang ada adalah seorang gadis anggun menggunakan jubah dan kerudung lebar berwarna biru muda lembut. Telapak kakinya bahkan tertutup kaos kaki. Kalila benar-benar tertutup rapat kini. Subhanallah, adikku udah jadi cewek beneran ya. Ntar mbak-mbaknya diajarin pakai pakaian kayak gitu ya. Celetuk Bang Dika berusaha mencairkan suasana yang disambut senyuman oleh yang lain. Kalila masih main ke sekret kan? Tanya Mbak Ica. Insya Allah Mbak, asal sekretnya antara cowok dengan cewek dipisah Mbak, biar tidak terjadi ihtilat. Ihtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan yang hukumnya haram Mbak. Kalila menjelaskan sambil menunduk. Ia tidak ingin terlihat menggurui, tetapi hatinya senang berkesempatan menyampaikan ini ke saudara-saudaranya. Seketika hening lagi. Kalila semakin tertunduk. Oke Kalila, kenapa enggak? Bisa kita pertimbangkan. Kayaknya nggak ada salahnya tuh. Jawab Bang Indra, sang ketua Mapala Green. Yang lain tampak mengangguk. Alhamdulillah. Kalila pun tersenyum. Nah pendengar yang budiman, bagaimana dengan isi cerpen tadi? Karangan Wita Dahlia yang berjudul Kerinduan Kalila. Tentunya sangat mengharukan dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari cerpen tadi. Dan jika Anda telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari cerpen tadi, segera sampaikan kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Akhirnya saya, Bunga Salsabila, undur diri dan terima kasih kepada pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Jika ada yang ingin mengirimkan saran, masukan atau kritik, Anda semua bisa kirim lewat SMS ke 08577
1886661 atau lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Bunga Salsabila pamit undur diri. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.